Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari kajian kita pada malam hari ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil rahman alamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahar al-azizul ghaffar muqawwirul laili wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak. Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia. Semoga Allah juga muliakan kita di dunia dan di akhirat nanti. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin mulia di dunia, maka kuncinya hanya satu, dengan ilmu. Dan siapa yang ingin mulia di akhirat, kuncinya hanya satu, yaitu dengan ilmu. Wa man arada dunya fa'alai bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alai bil ilmi. Wa man aradahuma, dan siapa yang ingin mulia kedua-duanya di dunia dan di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka juga harus dengan ilmu. Dan alhamdulillah, salah satu kunci untuk mendapatkan ilmu seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Qaf ayat 37, ilmu itu hanya untuk orang yang mau mendengarkan. Dan alhamdulillah kita bermajelis, insya Allah salah satu kunci mendapatkan ilmu adalah mau mendengarkan. Selama orang itu tidak mau mendengarkan, ilmu juga tidak akan masuk ke dalam dirinya. Karena salah satu kunci ilmu adalah mendengarkan atau bermajelis. Maka bersyukur kita bersama-sama bermajelis dan bermohon kepada Allah, semoga Allah karuniakan kepada kita ilmu sehingga kita akan mulia di dunia dan mulia di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak keliru ini pertemuan terakhir ya, sebelum bulan Ramadan. Bulan terakhir, pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Jadi pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Maka dalam pertemuan ini Bapak Ibu, kami ingin membahas tentang persiapan Ramadan. Sampun siap dari? Sampun siap. Persiapan yang dimaksud bukan persiapan fisik. Persiapan yang dimaksud bukan ngecat tembok masjid, kemudian jreng-jreng kloso, kemudian karpetnya dicuci. Itu baik, itu bagus sekali. Program-program disiapkan itu baik sekali. Tapi yang dimaksud di sini adalah persiapan ruhiyah. Persiapan ruhiyah atau persiapan jiwa kita, ruh kita. Karena yang Allah panggil itu ruh kita, jiwa kita, bukan fisik kita. Maka insya Allah nanti kita akan membahas tentang persiapan Ramadan. Semoga nanti Ramadan kita, pengennya nanti Ramadan seperti apa Pak? Setelah Ramadan pengennya kita menjadi biasa-biasa saja, meningkat, atau justru malah semakin ke bawah. Pengennya meningkat gitu. Karena tujuan akhir dari Ramadan, Allah berikan 1 bulan penuh, bulan Ramadan itu tujuan akhirnya adalah peningkatan, bukan penangkatan kemaksiatan, nauzubillah, atau bukan kembali ke semula biasa-biasa saja,
tapi semakin meningkat ketakwaannya. La'allakum tattaqun, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat sejarah Nabi Muhammad SAW, kalau tidak keliru 9 kali bertemu dengan Ramadan. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bertemu dengan Ramadan kira-kira 11 kali kalau tidak salah. Dan para sahabat sekian kali. Kalau dibandingkan dengan kita mungkin lebih banyak kita. Lebih banyak kita, gitu. Pak Sam sudah berapa kali bertemu Ramadan? Mungkin sudah 20 lebih kali ya Pak. Ya, 20 lebih kali. Dan seterusnya. Tentunya ini harusnya kita lebih dari itu. Maka mari kita sejenak merenungkan diri kita untuk mempersiapkan diri menghadapi Ramadan tahun ini. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allah muliakan kita dengan bulan Ramadan tahun ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Persiapan yang pertama yang harus kita lakukan, yang pertama adalah memahami dulu ayatnya, Pak. Karena perintahnya, dipahami dulu perintahnya. Jangan sampai salah memahami perintahnya. Yang pertama tentang ayatnya, Pak. Ayat ini turun ya. Surat Al-Baqarah ayat 183. Semuanya sampun hafal nih. Ayat ini paling laku banget. Paling sering dibaca di tengah Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini turun, Pak. Itu tahun 2 Hijriah. Setelah Nabi hijrah. Ayat ini turun bulan Sya'ban, 1 bulan kurang lebih sebelum Ramadan. Karena Ramadan ini peristiwa yang sangat besar, momentum yang sangat luar biasa, maka ayat ini, perintah ini diturunkan 1 bulan sebelum perintah itu dilaksanakan. 1 bulan kurang lebih sebelum perintah itu harus dilaksanakan, Allah sudah perintahkan, disuruh persiapan artinya. Kalau kita tidak persiapan, tidak akan mungkin kita sukses. Maka para ulama, beberapa ulama mengatakan ya, bahwa bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sya'ban itu bulan merawat amal soleh kita, kemudian bulan Ramadan adalah bulan memanennya. Pripun sampun enten sing ditanam dereng. Semoga sudah ya. Jadi surat Al-Baqarah ayat 183 itu turunnya 1 bulan, kurang lebih 1 bulan sebelum perintah itu dilaksanakan. Yang kedua, turun pada tahun 2 Hijriah, setelah Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan Nabi hijrah ke Madinah itu beliau di kota Mekah selama 13 tahun, kemudian hijrah ke Madinah itu, setelah itu hijrah ke Madinah, dan tahun kedua Hijriah, setelah hijrah baru turun perintah itu, Pak. Artinya apa, Pak? Artinya perintah puasa itu Allah perintahkan 15 tahun dari masa kenabian beliau. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun ya, 40 tahun, di Madinah 13 tahun, kemudian setelah di Mekah 13 tahun, setelah di Madinah 2 tahun turun ayat itu, berarti kurang lebih 15 tahun. 15 tahun baru diperintahkan untuk puasa. Artinya apa? Allah mempersiapkan diri Rasulullah SAW untuk menjalankan puasa ini 15 tahun, Pak. Yang pertama dulu apa yang Allah siapkan pada diri Rasulullah, sifat keimanan, Pak. Akidah yang kuat, tauhid yang kuat. Karena apa? Sebelum akidahnya kuat, sebelum imannya kuat, Pak, syariat itu akan menjadi beban, Pak. Syariat itu akan menjadi beban. Maka Allah menurunkannya, hikmahnya 15 tahun setelah imannya itu kokoh, kuat. Para sahabat semuanya imannya luar biasa. Dan usia 15 tahun itu, Pak, kalau zaman Nabi, kata para ulama, itu usia balik. Usia balik zamannya Nabi itu 15 tahun. Kalau sekarang berapa, Pak? Mungkin 12 tahun ya. Jadi kalau seseorang itu, seorang anak ingin puasa, kan puasa itu bagi orang yang sudah balik,
Maka persiapannya 15 tahun. Artinya apa? Anak itu kalau kita didik dengan baik, usia 15 tahun nanti mereka akan puasa dengan betul. Puasa dengan benar. Kalau dididik, Pak. Tapi kalau tidak dididik, maka puasanya pun juga asal-asalan, Pak. Sama artinya bahwa ayat ini turun, surat Al-Baqarah ayat 183 ini turun, itu 15 tahun sesudah Nabi diutus. Kenapa tidak turun ketika Nabi diutus, Pak? Nabi diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun, tidak disuruh sholat sekaligus pada saat itu, disuruh zakat sekalian, disuruh puasa sekalian. Kenapa, Pak? Subhanallah, Allah menghendaki lain, Pak. Karena beban-beban syariat ini itu harus diawali dulu dengan keyakinan dan keimanan. Untuk menjalankan puasa ini salah satunya perlu kekuatan iman, Pak. Karena yang mampu berpuasa dengan baik nanti hanya orang yang beriman, Pak. Maka Allah panggil di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Pak. Allah memanggilnya bukan wahai orang-orang Islam. Allah tidak memanggil itu, Pak. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 kalau tidak saya keliru, Pak. Allah berfirman di situ, orang Badui mengatakan begini, Pak. Sesungguhnya kami beriman. Kemudian Allah menyangkalnya, enggak, kamu tidak beriman, kamu baru berislam. Kata Allah, karena iman belum masuk ke dalam dadamu. Nah ini, Pak, Islam belum masuk ke dalam dadamu. Berarti dia baru berislam, Pak. Arab Badui itu kalau istilah kita di sini, nyun sewu, Pak, wong desa, Pak. Wong desa sing pinggir, wong desa sing lugu, Pak. Orang Badui mengatakan, saya beriman. Enggak, kamu belum beriman. Karena iman belum masuk ke dadamu. Subhanallah. Jadi, Pak, kalau ada nanti di lingkungan kita ada orang-orang yang tidak puasa, itu merasa tidak terpanggil, okay? Merasa tidak terpanggil. Kira-kira enten boten mungkin yang tidak puasa? Banyak, malah banyak, Pak. Berarti tidak merasa terpanggil. Kenapa? Karena yang dipanggil oleh Allah imannya, Pak, bukan fisiknya. Maka puasa ini hanya akan kuat dilakukan oleh orang-orang yang imannya kuat, bukan fisiknya kuat. Ya, mungkin badannya gede, Pak, berotot, tapi disuruh nahan makan saja nggak bisa, Pak. Nahan makan dari pagi, dari azan subuh sampai maghrib ya, nggak bisa, Pak. Nggak kuat katanya, semaput katanya. Tapi anak kecil baru umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun mungkin, karena dia dididik dengan baik, imannya dididik oleh orang tuanya baik. Nah, nanti kalau kamu puasa begini, dia kuat. Walaupun nanti sebelum maghrib gurunya keli piring mawon. Kalian nyekeli gelas. Ki gur tekok wae karo buke, Pak. Menaten dereng, Bu, gitu. Gulung rono, gulung rene. Saya ingat ibu saya. Ibu saya itu puasa pertama kali gulung-gulungnya terkeramik, Pak. Jam siang-siang panas itu. Katanya boten betah melai. Jadi gulung, apa tuh boten gulung? Aku tidak betah tau le. Ora betah ngelake terus. Nek maaf aku betah, oke tinggal lho kok. Sing ra betah iki guru ngobene. Gitu. Poso niku ra betah ngobene nggih, Pak. Nek guru maklum niku mungkin betah. Kenapa, Pak? Karena yang dipanggil oleh Allah adalah iman, bukan fisiknya, bukan Islam. Kalau yang dipanggil Islam, ya mungkin orang Islam semuanya apa? Puasa kan, gitu. Karena orang Islam. Jadi kalau nanti ada tetangga-tetangga sekeliling kita yang tidak puasa, oh Islam, apa betul? Ini iman apa betul? Ya, berarti dia tidak merasa terpanggil. Jadi ayat itu turun 15 tahun ya, sesudah Nabi diutus, menandakan bahwa ini butuh persiapan. Dan ayatnya turun di bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum Ramadan, perlu persiapan. Dan persiapannya ini luar biasa. Persiapannya luar biasa. Harus disiapkan imannya, karena ini adalah perkara yang besar. Nanti akan kami berikan hal-hal yang di bulan Ramadan itu yang seharusnya boleh dilakukan tapi tidak boleh dilakukan. Contohnya makan, itu kan boleh, Pak. Boleh. Hukumnya makan apa, Pak?
mubah ya, hukumnya makan itu bukan wajib ya, boleh. Nah, yang boleh dilakukan tapi tidak boleh dilakukan di bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini turun sebelum dilaksanakan perintah itu. Maka mari menanam. Kata ulama, banyak menanam persiapan iman kita. Persiapan iman kita. Karena ini butuh persiapan yang matang. Perkara yang besar itu kalau disiapkan tidak akan sukses, Pak. Tidak akan sukses. Jadi yang dipanggil Allah adalah orang-orang yang beriman. Yang dipanggil Allah adalah imannya, hatinya yang dipanggil. Ya, yang dipanggil itu adalah hatinya. Kata Allah tadi dalam Al-Quran, karena iman belum masuk ke dadanya. Ya, iman dia baru Islam, tapi dia belum beriman karena iman belum masuk ke dalam dadanya. Tasdikun biqalbi, tertancap di dalam dada. Maka orang-orang sahabat-sahabat dulu, zaman Rasulullah itu 13 tahun itu mereka belum turun syariat, Pak. Walaupun beliau sudah puasa Asyura, puasa Ayyamul Bid ya, 3 hari setiap bulan, belum turun perintah syariat ya. Sholat itu kan tahun 10 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 11 Hijriah. Setelah 10 tahun Nabi diutus baru sholat, yang kemarin kita bahas di Isra Mi'raj itu. Setelah turun sholat, kemudian turun perintah puasa. Ya, kurang lebih 3 tahun setelahnya atau 5 tahun setelahnya. Karena mereka yang ditanamkan iman, Pak. Iman bahwa Allah begini, bahwa Allah itu begini dan seterusnya. Bahwa Allah yang maha segala-galanya, bahwa hidup ini yang mengatur Allah, tidak usah khawatir, Allah dan seterusnya. Maka iman mereka diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, Pak. Maka mereka pun tidak bergeser sedikit pun. Para sahabat bahkan berani mati hanya memegang iman, Pak. Dan Yunsewu, Pak, para sahabat itu diuji imannya kuat, Pak. Kita diuji dengan pandemi corona, imannya luntur, Pak. Ya, imannya luntur. Ya, jadi seolah-olah Allah itu hilang dari hati orang-orang Islam, Pak. Corona datang, hilang Allah dari diri seseorang. Sehingga mereka menganggap corona ini adalah musibah yang terbesar. Banyak orang yang Islam setelah terkena corona stres, Pak, hidupnya. Jadi dia matinya bukan karena corona, Pak, tapi matinya karena tertekan, Pak. Swab positif, Pak. Sehat, di swab positif, Pak. Diisolasi, Pak. Stres gitu, karena Allah sudah tidak ada, Pak. Hilang Allah. Dia menganggap corona ini penyebabnya, ini segalanya corona. Akhirnya hidupnya stres, jadi matinya bukan karena corona tapi karena tekanan. Bukankah orang yang sakit itu kalau hatinya tidak senang, tidak bisa menerima, semakin tertekan, Pak, dia. Tertekan dan sakitnya semakin berkembang. Maka kalau orang sakit itu kuncinya satu, Pak. Terimalah sakit itu bahwa sakit itu dari Allah. Terima dulu, Pak, bahwa saya sakit dan diterima. Sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelumnya ayatnya walanabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Allah akan menguji kita, Pak, dengan rasa takut, cemas, takut mati, takut kehilangan bisnisnya, takut rugi, takut kehilangan penghasilannya. Wa basyyiris sabirin, dan kabarkanlah gembira kepada orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah, kalau mereka ditimpa musibah, mereka ingat sama Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa semuanya dari Allah, Pak. Maka akan kembali ke Allah. Kalau sudah demikian, Pak, ditata hatinya, ditata imannya, maka Allah berjanji ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Allah karuniakan rahmat kepada mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan Allah akan karuniakan petunjuk kepada mereka. Mungkin banyak Bapak Ibu semuanya sudah tahu berita-berita tentang orang-orang yang terkena pandemi kemarin itu. Semoga kita dilindungi dari Allah dari musibah ini. Teman saya itu habis poli Seragen di sana,
habis wali itu sakit, dibawa ke rumah sakit Karanganyar, Sragen ya, RSUD Karanganyar, ternyata positif Pak. Habis poli pingsan begitu ya Pak, sakit juga. Terus bawa pulang sembuh, bawa ke rumah sakit corona katanya gitu. Terus setelah divonis corona itu Pak, langsung dibawa ke Muwardi Pak. Di sana minta pulang, saya stres di sini, minta pulang Pak. 10 hari kemudian dikabarkan meninggal. Jadi meninggalnya itu dia bilang sebelum meninggal, saya pengen pulang, saya di sini stres. Katanya bilang gitu. Nauzubillah. Kenapa? Karena dia belum bisa menerima apa yang itu Pak? Sakitnya itu belum diterima. Maka ujiannya orang Islam, orang beriman itu kalau terkena musibah, ujian orang beriman itu orang terkena musibah. Nanti bagaimana Pak? Apakah Allah masih dia ikutkan di situ atau tidak? Jenengan kalau sudah tidak terkena musibah misalnya, buka dompet, dompetnya kosong Pak, kira-kira pusing betul Pak? Biasa betul. Pun biasa, alhamdulillah. Ibu-ibu buka dompet hari ini berdagang Pak, tiba-tiba hasilnya kok tidak seperti gitu ya. Kira-kira bagaimana Pak? Alladzina idza asabatu musibah, itu musibah bukan Pak? Buka dompet, dompetnya kosong, musibah bukan? Kalau musibah, hati-hati ya Pak. Kembalikan sama Allah ya. Pokoknya kembalikan semuanya sama orang beriman itu, apa-apa kembalikan sama Allah. Selesai Pak. Selesai Pak. Ya. Orang beriman itu kalau dia terdesak, itu kembalinya kepada Allah. Ya, kembalinya kepada Allah karena kita punya Allah. Sekali lagi, yang dipanggil oleh Allah nanti di bulan Ramadan itu orang-orang yang beriman. Karena nanti ada amalan-amalan di bulan Ramadan ini yang perlu keimanan itu. Kalau tidak dengan iman tidak akan mampu. Tidak akan mampu menjalankannya. Maka mari kita persiapkan iman kita. Persiapkan iman kita, jangan sampai iman kita runtuh hanya gara-gara tidak makan. Runtuh gara-gara hanya tidak makan dan seterusnya. Ini yang pertama Pak. Kemudian yang kedua Pak, ayat ini Al-Baqarah ayat 183 ini perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan untuk siam dan puasa itu sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Jadi ibadah ini tidak baru bagi Nabi, cuma sebelumnya tidak ada ibadah 1 bulan penuh Pak. Jadi ini baru, tapi sebelumnya sudah pernah puasa, tapi baru kali ini disuruh 1 bulan penuh Pak. Sebelumnya 1 tahun sekali puasa Syura ya, kemudian 1 bulan 3 hari, tanggal 13, 14 dan 15 setiap 3 bulan Pak. Kalau 1 tahun berarti berapa Pak? 36 kali, tapi tiap bulan 3 kali Pak. 3 kali, ini disebar. Tapi kalau ini Pak, 1 tahun sekali bulan Ramadan dan jadi 1 Pak. Ya, jadi 1, ini baru bagi sahabat. Maka puasa ini bukan hal yang berbeda, tapi cuma jumlahnya saja. Maka ada sahabat dalam sebuah riwayat itu nggak bisa tidur Pak, mau mulai Ramadan berikutnya, saya nggak makan selama 1 bulan, kira-kira gimana ya nanti, hidup atau tidak, kan begitu ya, hidup atau tidak. Ini kemarin saya puasanya cuma berapa? 1 hari 3 hari, ini 1 bulan, bayangannya itu Pak, pertama kali loh Pak, nah kita kan biasa gitu Pak, karena sudah terbiasa, saking biasanya nggak ngefek apa-apa juga ya Pak. Saking biasanya setelah Ramadan juga nggak ngefek apa-apa, mohon maaf gitu. Jadi sahabat itu ketika diberita pertama malamnya kengko piye, maka sahabat sering tanya, kalau nanti kami dalam perjalanan bagaimana ya Rasulullah? Maka turun ayat itu, kalau kami sakit bagaimana, kalau nanti hamil bagaimana, kan begitu. Kemudian diberi solusi oleh Allah, nanti begini dan seterusnya. Itu fikihnya, ya Pak. Itu fikihnya. Dan harusnya sudah selesai, ya. Jangan ampun takut dong ya. Mungkin sikatan batal pun sudah selesai itu Pak. Sudah selesai. Nanti kalau boleh Pak, bayar fidyah bagaimana? Itu
seharusnya sudah selesai nih Pak. Kita tinggal meningkatkan kualitas apa? Kualitas puasa kita dan sebagainya. Yang ketiga Pak, tujuan puasa nanti ingin membentuk manusia terbaik. Puasa Ramadan itu ingin menjadikan makhluk terbaik di bumi dan makhluk terbaik di langit, yaitu la'allakum tattaqun, yaitu manusia yang bertakwa. Dalam surat Al-Hujurat Allah sebutkan inna akramakum indallahi atqakum, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kemudian di dalam Al-Qur'an setelah Al-Fatihah Allah buka Al-Qur'an di Al-Baqarah surat yang pertama ayat 1, Allah buka dengan kalimat alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an ini petunjuk bagi orang yang paling mulia, yaitu muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi Quran itu hanya untuk orang yang bertakwa. Kalau orang yang tidak bertakwa, Al-Quran itu hanya sekedar untuk apa Pak? Hiasan Pak, dipajang di lemari atau mungkin di gapet nganggeno Pak, kocok, perhiasan, dipuji dan seterusnya ya, tanpa pernah dibaca Pak. Cuma dipuji terus, wah Al-Quran mukjizat terbesar Rasulullah, tapi gak pernah baca, hanya dipuji terus ya. Alhamdulillah. Orang yang bertakwa, Al-Quran itu bagi orang yang bertakwa adalah petunjuk Pak. Petunjuk hidupnya, dia selalu buka Al-Quran dan seterusnya. Jadi itu yang ketiga Pak, bahwa Al-Quran Ramadan itu akan membentuk manusia terbaik, yaitu manusia yang bertakwa. Siapa Pak manusia yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa adalah orang yang hidupnya mengikuti kehendak Allah. Hidupnya mengikuti kehendak Allah. Contohnya apa Pak? Jam 12 dipanggil Allah suruh sholat Pak. Disuruh zakat Pak. Jam subuh 4:30 azan dipanggil datang Pak. Itu hidupnya mengikuti kehendak Allah. Kehendak kita sendiri pengennya tidur Pak. Kehendak sendiri pengennya siang itu di rumah Pak. Sore bekerja Pak. Tapi Allah menghendaki kita datang, kita sholat. Allah menghendaki ini, itu dan sebagainya. Maka orang yang bertakwa, mereka hanya menyampaikan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat tanpa protes. Maka kemarin kami sampaikan Pak, ketika sampai di Sidratul Muntaha, Allah memberikan sholat 50 waktu itu Nabi terima Pak, tanpa protes. Sampai ke langit 6 baru ditanya Nabi Musa, engkau diberi apa ya Rasulullah? Sholat 50 waktu. Irji ila rabbik, balik ya Rasulullah. Umatmu gak sanggup. Luar biasa Pak. Tapi pada awalnya Nabi itu menerima Pak. Nabi itu malu Pak. Diperintah itu gak pernah ngenyang Pak. Gak pernah ngenyang. Harusnya yang ngenyang Nabi deh Pak. Tapi kenapa dia terima Pak? Karena sami'na wa ata'na. Gimana Pak? Kalau kita diperintah sering ngenyang betul Pak. Kalau jual beli dengan kaum muslimin kira-kira sok ngenyang betul Pak? Ngenyang ya? Tapi kalau beli di mall berani ngenyang Pak? Enggak berani Pak. Harga 500.000 enggak berani ngenyang Pak. Temennya bilang ojo isin mall ngenyang. Tapi bayem regane 500 ning pasar dinyang 450 Pak. Dinyang 450 sing dodol wong tuwa ya mesake. Gedang enek pasar 30.000 dinyang 29,5 Pak. Saya Pak. Jadi subhanallah. Gini kira-kira pun patut bertugas ngoten mawon iki. Ngenyang niku boleh enggak Pak? Boleh Pak. Dalam jual beli halal itu Pak. Tawar-menawar itu boleh. Ning ampun kebangetan. Saya itu kalau jual beli ngeten, pinten Bu misalnya 3 mboten kirang nggih pun 17 kula bayar Pak. Mboten kirang le, nggih selawe. Mboten kirang 23. Mboten kirang mesake Pak. Mosok kenyang banget. Kenyang itu bisa mawon nggih. Ning nek ya boleh lah kira-kira patut. Dan orang yang menjual harusnya dia paham Pak. Harusnya paham, oh ini sepatutnya semene lah. Ampun terlalu tinggi. Jenenge nek terlalu tinggi lho Pak. Gebuk nggih. Bakso biasanya 10.000 ini 50.000. Nah itu tidak boleh. Orang mukmin itu Pak, kata Rasulullah, itu kalau dia bertransaksi itu mudah. Itu Pak, 50.000 mboten kirang wis 45 nggih sah. Selesai Pak. Nyanyangan ini 3 jam dari rampung Pak. Nah ini pripun nggih? Nah, subhanallah. Jadi Rasulullah SAW itu orang yang
menerima sami'na wa ata'na. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan ini membentuk orang yang bertakwa. Sami'na wa ata'na. Kami taat dan kami patuh, Pak, tanpa tanya, protes saja tidak, apalagi bertanya. Jangan seperti orang Bani Israel. Orang Bani Israel itu qalat ulana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la tekok kon beli sapi tekoken ridil niku. Kowe beli sapi niku kan tekok ridil. Qalat ulana rabbaka itu diulangi 3 kali, Pak. Di dalam Al-Baqarah. Qalat ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha dan seterusnya. Innal baqara tasyabaha 'alaiha wa inna insyaallah la muhtadun. Akhirnya ya dibeli. Ini sadurunge gur teko. Karena orang Bani Israel itu kaumnya Nabi Musa itu kaum yang vokal, Pak. Ngomong mawon. Ini ora dilakoni. Kowe kok salat iki pira rakaat? Niate piye? Bar niku ora dilakoni, Pak. Subhanallah, maka diazab. Ya diazab. Pripun nek jenengan ngoten kok Pak ngapunten dingin Ramadan nggih. Nggih, pripun Pak? Nek Ramadan niku poso ngeten-ngeten oh, sing membatalkan apa? Bar niku nggih mboten poso ya, Pak. Pripun kira-kira? Makan mboten. Kok mridil bareng wis dijawab, dijelaske mboten poso. Ora kebangetan, Pak. Alhamdulillah. Itu Pak yang tentang ayat ini, Pak. Ini kisahnya seberapa? 7 menit? 4 menit. Ini baru pendahuluan itu, Pak. Saya yang mau sampaikan belum ini, Pak. Semoga dapat menjadi. Yang ingin saya sampaikan ada 4-5 kalau nggak salah. Tapi mudah-mudahan selesai. Oke. Amalan di bulan Ramadan, Pak. Kalau kita tadi sudah bahas tentang ayatnya, turunnya butuh persiapan, Pak. Sekarang yang saya buat amalan di bulan Ramadan. Kalau kulolan panjenengan itu mendengar kata Ramadan, berarti ingat apa, Pak? Ampun ingat kolak, Pak. Kulon niku nang Ramadan, ingat kolak, Pak. Niku cah cilik, Pak. Lari alit niku sesuk Ramadan. Nah ngono nek iki long gitu, Pak. Niku lari alit. Jadi Ramadan niku identik dengan long, mercon. Nggih. Ini nek jenengan ampun terus kelingan mercon. Saru, Pak. Nek jenengan mendengar kata Ramadan, berarti kemutan apa, Pak? Puasa, Pak. Puasa nggih. Maka Ramadan disebut apa? Syahrus syam. Bulannya puasa. Dan saya, Pak, nggo dipahami sareng-sareng. Puasa itu artinya apa, Pak? Menahan toh nggih. Menahan apa? Menahan nafsu, Pak. Mengendalikan diri, menahan syahwat. Salah satunya makan dan minum, Pak. Dan berhubungan suami istri, Pak. Menahan. Tapi menahannya itu selama 1 bulan, Pak. Kebanyakan orang-orang itu menahannya cuma dari fajar sampai maghrib, Pak. Betul itu. Kemudian setelah maghrib buas, Pak. Balas dendam. Nyun sewu. Ketika setelah maghrib niku masih Ramadan mboten? Masih kan? Gitu, Pak. Nah kalau masih Ramadan berarti masih menahan toh, Pak. Menahan nafsu selama satu bulan, Pak. Jadi kita itu di bulan Ramadan menahan nafsu selama 1 bulan, Pak. Cuma makannya itu dari fajar sampai terbenam matahari, Pak. Itu makannya. Tapi nafsu kita itu ditahan selama 1 bulan, Pak. Jadi puasa itu bukan menahan makan untuk balas dendam makan, Pak. Menahan makan di siang hari kemudian balas dendam di malam hari, Pak. Maka monggo, Pak, sami-sami kita perbaiki, Pak. Jangan sampai Ramadan ini hilang hanya gara-gara salah di dalam memahami Ramadan, Pak. Jadi amalan yang pertama itu siam, Pak. Maka kalau kita mampu melaksanakannya dengan betul yang sesuai kehendak Allah, bukan kehendak kita, Pak. Kalau benar apa yang kita laksanakan siang kita di bulan Ramadan itu betul sesuai kehendak Allah, Kanjeng Nabi ketika man shoma Ramadhana imanan, karena iman, Pak. Dia puasa Ramadan karena iman
imanan wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah, ghufirallahu ma taqaddamat min dzambi, akan aku hapus dosa-dosanya. Luar biasa. Akan aku hapus dosa-dosanya. Setunggal menit. Yang kedua, amalan di bulan Ramadan itu, kalau kita ingat Ramadan, maka kita akan ingat dengan syahrul qiyam. Kalau tadi syahrul siyam, kalau kita Ramadan ingat syahrul qiyam, Pak. Apa qiyam, Pak? Berdiri. Yang dimaksud berdiri di sini apa, Pak? Salat tarawih. Salat tarawih. Ya. Jadi kalau kita Ramadan itu ingat salat tarawih. Ingat salat tarawih. Dan masalah tarawih monggo sudah selesai dibahas. Okay? Betul saja dibahas ini. Jadi salat tarawih itu yang penting bukan masalah jumlahnya, tapi tarawih sendiri itu, istilah tarawih itu ada bukan sejak zaman Nabi, Pak. Kata tarawih itu ada ulama yang mengistilahkannya. Ya, jadi zaman Nabi itu nggak ada tarawih, Pak. Yang ada sholat malam, sholat qiyam, sholat apa lain, atau sholat tahajud. Jadi setelah itu para ulama mengistilahkan sholat tarawih. Apa sholat tarawih, Pak? Tarawih itu artinya santai, Pak. Santai. Jadi nek sholat tarawih itu santai. Ibu-ibu ajeng leren liyan monggo. Dan Nabi itu sholatnya dan sahabat itu sholatnya di rumahnya masing-masing, Pak. Pertama atau berapa kali di masjid itu, Pak. Kemudian pada masa Umar bin Khattab baru beliau mendirikan sholat malam, sholat qiyam ini di masjid bersama-sama, Pak. Di masjid bersama-sama. Itu pada masa Umar bin Khattab, Pak. Jadi, Pak, sholat tarawih itu santai, Pak. Maka nek jenengan boten kuat sholat tarawih, jenengan mangleren, ampun main tuh imame. Nggih, suwene ra rakit dan niku malah ngrusui kancane. Oh, suwene rami, ayo sesuk pindah ning masjid kono. Ngoten niku, Pak. Akhirnya masjidnya kosong, Pak. Jenengan nek boten kuat, mangleren mawon. Ki boten saged dika. Mulai dari cerita goro-goro mau macane sak lembar. Gitu. Kenapa? Karena Nabi sudah mengisyaratkan, Pak. Qiyam dengan kalimat man qoma, Pak. Siapa yang berdiri untuk sholat tarawih. Kalau tadi man soma, Pak. Ini hadisnya man qoma, sama persis, Pak, hadisnya. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Karena iman loh, Pak, bukan karena kekuatan fisik loh. Mungkin jenengan percaya mang betot yang paling kuat sak jadi serono kon melu salat tarawih, Pak. Ya. Kira-kira kuat betul, Pak. Betul kuat, Pak. Tapi karena qiyam ini butuh iman, Pak. Senes fisiknya yang kuat. Maka nyuwun sewu, jenengan dahar yang banyak gen kuat tarawih mungkin malah lemes, Pak. Betul kuat. Karena yang dibutuhkan bukan fisik tapi nawa iman. Man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berdiri untuk sholat malam qiyam tarawih, iman kanti iman wahtisaban dan mengharap ridho Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, kami hapus dosa-dosanya. Subhanallah, luar biasa, Pak. Terus mengke nek tarawih nek kuat mang lakoni, ra kuat mang tinggal ngopi. Ngoten nggih, Pak. Maksudnya jagungan itu mriko ngoten lho. Nggih. Ki boten sah memunculkan virus-virus, Pak. Virus-virus mau. Kurang kuat. Mengke mang tambahi dhewe ten griya. Mengke nek kuat bar ngopi, imame wis ora rakaat 4 rakaat jenengan melu yang rakaat ke 5 6 boten ono silakan, Pak. Enggak apa-apa, karena ini kan santai. Gitu. Ning ampun rusui jamaah. Ngopi teng lonteng rame dan seterusnya nih. Sing wis salat dia melu ngopi dadi ra khusuk, Pak. Dan seterusnya. Kan begitu. Terus itu yang kedua, Pak. Jadi amalan di bulan Ramadan siang qiyam. Yang ketiga saya sampaikan saja, mohon maaf tidak saya jelaskan, syahrul Quran, tempat untuk mentadabburi Al-Quran. Setiap malam malaikat Jibril datang kepada Rasulullah membacakan Al-Quran dan mentadabburinya, Pak. Kemudian Ramadan juga bulannya kebaikan, Pak, sedekah. Bulan sedekah kebaikan, Pak. Kemudian di bulan Ramadan ada 10 hari untuk iktikaf. 10 hari untuk iktikaf. Jadi monggo sing sanggup untuk iktikaf, sanggup
meninggalkan kesibukan dunia untuk mencapai kehidupan yang akhirat. Karena itikaf itu meninggalkan dunia dan hidup hanya untuk akhirat. Makanya orang itikaf itu kalau keluar masjid batal itikafnya. Jadi yang terpenting dua tadi, Pak. Semoga nanti yang lain bisa dengan kaji sendiri bahwa amalan di bulan Ramadan yang utama adalah siam, menahan diri, Pak, selama 1 bulan, Pak. Bukan hanya siang saja, Pak. Dan malamnya qiyam, berdiri untuk sholat tarawih. Semoga Allah muliakan kita dengan bulan Ramadan. Allah pertemukan kita semuanya dengan bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan ini menjadi bulan terbaik bagi kita. Semakin berkualitas, Pak. Semakin berkualitas. Harapannya, Pak, bulan Ramadan ini kita semakin betul di dalam menjalankan puasa. Karena seharusnya Ramadan itu semakin ngirit, bukan semakin boros. Gimana Pak Matur, Bu? Harusnya semakin ngirit. Kenyataannya semakin boros. Berarti ada yang keliru, ya Pak? Ada yang keliru. Harusnya semakin ngirit, kan begitu. Karena puasa itu adalah menahan. Berarti belonjonya kita tahan. Kan Matur, ya? Bapak-bapak mungkin saja ibu, ya Pak? Ibu belonjonya kon tahan, berarti kan ngirit, Pak, pendapatan untuk sedekah yang lain. Semoga Allah berkahi kita. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah bimbing kita, berikan petunjuk kepada kita untuk menjalankan amalan-amalan di bulan Ramadan dengan ibadah yang terbaik, sehingga kita akan menemukan kemenangan yang sebenarnya, sehingga nanti di akhir bulan Ramadan betul-betul kita menang, karena kita menang menahan hawa nafsu, sehingga kita mengagungkan wala tukabbirullaha ala ma hadakum. Maka bertakbirlah, sehingga nanti ketika di akhir Ramadan kita betul-betul bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Kita menang, Pak. Menang melawan hawa nafsu. Barakallahu fikum. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.